Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skak Kustarini Yasmin dengan NIM 2112013130072. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya untuk sistem berbasis microcontroller 8051 dengan tema yang saya ambil sistem Early Warning Intrusion Detection berbasis microcontroller AT89S52. Untuk deskripsi alatnya, alat ini dirancang sebagai sistem early warning yang berbasis microcontroller 8051 yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan atau pergerakan manusia di suatu area tertentu. Sistem ini menggunakan sensor PIR atau passive infrared sebagai masukan digital yang mendeteksi perubahan radiasi inframerah akibat pergerakan objek. Microcontroller AT89S51 atau di sini yang saya gunakan adalah AT89S52 berperan sebagai pusat pengendali yang memproses sinyal dari sensor PIR dan mengendalikan perangkat keluaran berupa LED indikator dan juga buzzer sebagai peringatan visual dan juga suara. Selain itu, sistem dilengkapi dengan memori eksternal EEPROM untuk menyimpan data atau status kejadian yang terdeteksi. Sistem ini dapat diterapkan pada aplikasi smart building, sistem keamanan ruangan, serta early warning system. Serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan modul lain seperti misalnya tampilan digital, RTC, dan juga komunikasi data. Untuk komponen-komponen yang digunakan, yang pertama ada microcontrollernya atau AT89S52, ini keseluruhannya. Kemudian ada sensor PIR-nya atau ini passive infrared. Kemudian ada EEPROM AT24CXX, ini ada EEPROM-nya. Kemudian ada LED, ini ada array LED dan juga ada LED yang ada di dekat relay. Fungsinya untuk memberikan indikator visual ketika sistem mendeteksi gerakan. Kemudian ada buzzer yang menghasilkan peringatan suara atau alarm saat terjadi pergerakan. Ada 7 segment display untuk menampilkan informasi status sistem atau jumlah kejadian. Ada resistor, kapasitor, kristal osilator, serta rangkaian riset. Ini semua ada di sini. Untuk kapasitor, resistor, serta riset. Kemudian sedikit informasi tambahan karena di sini yang saya gunakan itu adalah Ultra 8051 Development Board versi 1,2. Maka untuk sebagian besar dari komponen-komponen yang saya sebutkan ini sudah berada di dalam board ini dan sehingga wiringnya itu sudah ada secara internal. Sehingga wiring yang perlu saya lakukan itu adalah wiring antara PIR sensor dengan si microcontroller ini. Itulah mengapa wiring manual yang terlihat itu hanya hubungan antara pack sensor dengan boardnya. Karena sebagian besar dari wiring lainnya itu sudah terjadi secara internal di dalam board development ini. Untuk diagram bloknya itu sendiri, di sini dapat terlihat sensor PIR eksternal modul. Ini akan masuk ke dalam Ultra 801 development board-nya. Kemudian nanti di sini ada microcontroller yang outputnya itu ada LED array untuk menghasilkan bentuk visualnya, ada buzzer untuk menghasilkan output dalam bentuk suara, ada EEPROM AT24CXX yang nantinya itu akan menyimpan data jumlah kejadian yang terjadi serta 7 segment display untuk menampilkan jumlah kejadian yang terjadi. Ini adalah skematiknya. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi pada Ultra 8051 Development Board, sebagian modul seperti misalnya LED, buzzer display, EEPROM, dan juga ADC ini telah terhubung secara internal ke microcontroller. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi pengkabelan tambahan untuk modul internal tersebut. Jadi pengkabelan itu dilakukan hanya untuk perangkat eksternal seperti di sini ada sensor PIR melalui header port I/O yang tersedia. Untuk teknik addressing decoding dan juga peta alamatnya pada sistem berbasis microcontroller 8051 ini, teknik address decoding yang digunakan adalah serial address decoding melalui protokol I2C. Memori eksternal yang digunakan berupa EEPROM AT24CXX yang telah terhubung secara internal pada Ultra 801 Development Board dan diakses melalui jalur komunikasi serial SDA dan SCL. Penentuan alamat memori ini tidak dilakukan menggunakan address bus parallel microcontroller, melainkan melalui alamat slave I2C yang ditetapkan berdasarkan konfigurasi hardware EEPROM. Karena sistem hanya menggunakan satu perangkat memori eksternal, tidak diperlukan rangkaian decoder alamat tambahan seperti IC74LS138. Karena proses pemilihan alamat memori ini sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat lunak, sehingga metode ini jauh lebih sederhana, efisien, dan juga sesuai dengan desain sistem. Untuk peta alamatnya, yang pertama ada RAM internal, ini jenisnya adalah memori internal 851 dengan alamat terkentang alamat itu dari 00H ke 7FH dengan fungsi untuk menyimpan data sementara dan variabel program. Selanjutnya ada Special Function Register yang merupakan register internal 801 dengan rentang alamat 80H sampai FFH untuk mengontrol port I/O, timer, interrupt, dan juga serial. Kemudian ada EEPROM eksternal dengan
eh, jenisnya itu AT24CXX I2C. Dia ada dua alamatnya. Ini untuk eksternal serta data area. Kalau yang eksternal itu slave address 1010XXX. Ini dapat diganti dengan angka biner lain. Kemudian untuk data area itu 00H sampai FFH. Kemudian port input itu sensor peer, menerima sinyal digital dari sensor peer. Kemudian port output ada dua, yaitu ada LED indikator dan juga ada buzzer serta ada display. Untuk algoritma programnya, yang pertama kita akan memulai program inisialisasi port input output, port input untuk sensor peer dan juga port output untuk LED dan buzzer, inisialisasi komunikasi I2C, EEPROM, membaca status sensor peer. Jika sensor peer mendeteksi gerakan atau logika high, aktifkan LED, kemudian aktifkan buzzer, simpan status kejadian ke EEPROM. Jika tidak ada gerakan atau logika low, matikan LED, matikan buzzer, kembali ke langkah pembacaan sensor atau looping secara terus-menerus. Ini adalah menu code-nya. Penjelasannya, sistem bekerja dengan memanfaatkan sensor peer sebagai perangkat masukan digital untuk mendeteksi adanya pergerakan di area pemantauan. Ketika sistem diberikan satu daya, microcontroller AT89S52 ini akan melakukan inisialisasi port input dan output serta mempersiapkan komunikasi dengan memori eksternal EEPROM. Sensor peer secara terus-menerus akan memantau perubahan radiasi inframerah di lingkungan sekitar dan menghasilkan sinyal logika high atau low untuk dibaca oleh microcontroller melalui port input. Apabila sensor peer mendeteksi pergerakan, maka controller ini akan memproses sinyal tersebut dan mengaktifkan perangkat keluaran berupa LED sebagai indikator visual dan juga ada buzzer sebagai alarm suara. Selain itu, status kejadian disimpan ke dalam EEPROM sebagai data historis yang dapat digunakan untuk pemantauan atau analisis lebih lanjut. Ketika tidak terdeteksi pergerakan, sistem berada dalam kondisi siaga dengan seluruh perangkat keluaran dalam keadaan nonaktif, namun tetap melakukan pemantauan secara berulang dan real time. Untuk referensinya, ini saya menggunakan ini untuk mendapatkan Ultra 801 Development Board F12. Sementara untuk peer system ya, saya menggunakan GitHub untuk mencari komponen-komponennya. Mungkin sekian dari saya mengenai ringkasan sistem berbasis microcontroller 8051 dengan tema yang saya ambil, sistem early warning intrusion detection berbasis microcontroller AT89S52. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.